Oke, selamat datang di channel saya untuk seri keempat dari pemrograman Android dengan Android Studio. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya seandainya laptop atau PC kita tidak memenuhi syarat untuk menjalankan emulator dalam Android Studio ya. Misalnya nih, RAM-nya kurang dari 4 GB. Maka sesuai dengan saran saya sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan HP Android kita untuk menjadi emulator. Bagaimana caranya men-setting HP Android kita sehingga bisa menjadi emulator? Akan saya jelaskan di sesi kali ini ya. Oke, kita akan men-setting HP Android kita sehingga bisa menjadi emulator dan kedetek di Android Studio ya. Pertama-tama langkahnya adalah kita klik tombol pengaturan atau setting di dalam HP kita, sehingga akan tampil seperti ini. Geser yang biasanya tempat paling bawah, cari saja ada tentang ponsel ya, tentang ponsel, lalu klik tentang ponsel itu, maka akan muncul informasi tentang ponsel kita, status, informasi hukum, informasi perangkat lunak, informasi baterai dan sebagainya. Kali ini yang saya pakai adalah HP Samsung J4 Plus. Mungkin di HP-HP merek lain bisa, kemungkinan besar bisa sama saja, mungkin letaknya saja yang berbeda. Seperti ini, kemudian klik informasi perangkat lunak. Lalu akan muncul segala macam ya, versi Android, versi pita dasar, versi kernel, nomor versi dan sebagainya. Nah, di sini yang kadang-kadang agak membingungkan ya, beberapa HP beda caranya untuk membuka developer option ini. Tapi kalau di Samsung ini, yang punya saya ini, dengan mencet nomor versi, di situ ada ya nomor versi, diklik 7 kali berturut-turut. Jadi klik 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 7 kali berturut-turut nomor versinya. Mungkin di HP Android merek lain mungkin agak berbeda. Cari saja. Misalnya nih, saya coba pita dasar, klik 7 kali nggak ada reaksi. Ganti versi kernel, klik 7 kali. Biasanya kalau klik kita pilihannya tepat, berarti kita klik 1, 2, 3, itu akan muncul 4 kali lagi untuk developer option gitu ya. Nah, kalau di HP Samsung ini dengan nomor versi diklik 7 kali berturut-turut, maka setelah kita 7 kali berturut-turut, kita keluar di pengaturan, di bagian paling bawah biasanya ada pilihan pengembang. Atau kalau HP Anda masih bahasa Inggris, biasanya developer option di paling bawah. Oke. Klik pilihan pengembang atau developer option itu, dan hasilnya akan di scroll agak ke bawah, akan ada debugging. Oke. Debugging USB kita on kan, klik OK, dan hasilnya akan melakukan debug USB atau permission ya kalau bahasa Inggris ya. Klik OK saja, kemudian izinkan debugging USB lagi dengan sidik jari kunci RSA ya. Oke. Oke, seperti itu untuk setting HP Android. Mungkin ada beberapa yang berbeda caranya. Silakan kalau mau bertanya bisa komen di bawah ya. HP saya merek ini, tipe ini, tampilannya seperti ini, bagaimana caranya gitu ya. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh menggunakan HP Android ini yang punya saya ini sebagai sebuah emulator ya. Saya di sini memakai mirroring HP Android ke PC, memakai Phaser. Phaser itu adalah aplikasi dari Google Chrome app. Nah, ini ada Phaser. Kemudian kita klik Phaser. Kemudian kita klik
view. Di sini izinkan debugging USB lagi, oke. Oke. Oke, akan muncul tampilan dari HP Android saya. Di sini lagi setting ya. Nah, ini adalah HP Android saya tampil. Oke, saya geser-geser. Dia tampil seperti biasa HP Android. Oke, saya tutup aja, kecilin. Saya akan buka project saya kemarin yang latihan itu ya, membuat intent kemarin ya. Saya akan coba bagaimana saya menjalankan aplikasi ini di HP Android saya sebagai emulator. Oke. Ini kalau misalnya layarnya off, dia ikut off ya. Oke, saya jalankan lagi. Oke. Di sini di atas sudah muncul Samsung SMJ415F. Kalau sudah debuggingnya udah aktif, pasti dia muncul sebagai emulator di sini. Semula kan Nexus ya, nah, itu kan emulator internal. Nah, sekarang saya pakai emulator eksternal. HP saya akan muncul HP saya di sini. Oke. Kita play dulu. Oke. Lihat. Ini HP saya. Nah, tampilan mirroring HP saya seperti ini. Oke, saya nggak akan pegang lagi keyboard dan mouse dari laptop saya. Saya akan pegang HP Android. Oke, saya klik di sini. Oke, muncul keyboardnya ya. Saya ketik tutorial Android Studio. Pindah. Akan pindah ke halaman 2 ya. Saya back. Oke. Saya ganti misalnya ini namaku Wiku. Oke, ini kadang-kadang ada iklan seperti ini ya, Pfizer ya. Oke, namaku Wiku. Klik pindah. Akhirnya saya pindah ke halaman ini. Oke, jadi jangan khawatir kalau misalnya spek dari laptop atau PC kalian itu tidak, RAM-nya tidak 8 GB misalnya, bisa pakai HP Android, sehingga ya tidak ada halangan lah ya untuk belajar sebenarnya itu. Oke, sekarang saya akan tambah sedikit ya. Saya akan tambah sedikit di dalam aplikasi yang kemarin, bagaimana saya mengeluarkan usia. Oke. Saya tambah edit text di sini. Ini untuk memberikan gambaran bagaimana sebuah keypad dari Android itu kita bisa atur. Apakah dia akan keluar huruf atau keluar angka gitu ya. Oke, edit text. Edit text. Misalnya width-nya saya kasih 300 dan height-nya wrap content. Kemudian hint-nya usia. Oke, dan text size-nya misalnya ke 10. Oke, kita atur. Kita kemudian kasih tahun gitu ya, sebuah text view ya. Text view, wrap content saja. Teksnya 10, text size-nya sesuaikan dengan yang itu supaya cantik ya. Teksnya adalah tahun. Oke, kita atur di sini.
ini tahun. Klik untuk pindah ini, saya hilangkan dulu constraint-nya. Saya pindahin agak ke bawah dia. Usia saya tahu dan tahun sini. Oke. Nah, usia kita kasih constraint. Dia akan sejajar dengan atas misalnya. Berarti ini saya constraint dengan atas ini. Dengan jarak 0. Berarti dia akan selalu sejajar. Sisinya, atasnya dengan atasnya juga ini. Yang memasukkan koper di sini. Saya kasih jarak 16. Oke. Ini saya kasih constraint selalu dia di samping kanannya usia ini. Oke, sejarak 8 dan dia selalu juga di atas ini. Dengan jarak misalnya 16. Atau gini aja. Saya gak akan constraint ke sana. Saya akan constraint ke sini. Dan ini juga ke sini. Maka dia akan selalu di tengah-tengah kalau usia ini. Oke. Kita akan tidak akan mengirim ini, cuman saya akan bagaimana membuat kalau kita klik di sini yang keluar keypadnya bukan huruf tapi sebuah angka. Oke. Di teks usia, misalnya kita run dulu ini ya. Kita jalankan dulu supaya kelihatan. Kita masih pakai HP Android kita. Install dulu. Oke. Di sini saya masukkan misalnya di sini. Saya kasih kayak usia saya masukkan. Saya bisa mengatur di sini misalnya 12. Saya bisa ngatur di sini. Tapi keypad yang keluar adalah kebanyakan huruf. Emang ada angka di atasnya, tapi kebanyakan huruf. Padahal kalau kita ngetik usia biasanya kan hanya angka. Jadi bagaimana kita bisa rubah input tipe di yang edit tag yang untuk usia ini. Nah, oke, saya kasih input tipe. Input tipe number. Kita jalankan lagi. Oke. Di sini kalau saya klik di atas akan keluar huruf seperti biasa. Kalau saya klik di bawah, maka dia yang keluar adalah keypad angka. Angka saja karena kita membutuhkan angka ini ya. Tidak membutuhkan huruf untuk menulis usia karena tahun sudah ada. Oke. Sekian dari saya untuk tutorial pendek ini yang keempat untuk bagaimana setting HP Android menjadi emulator eksternal dari Android Studio. Kemudian juga bagaimana mengatur keypad yang tampil di Android Studio kita di aplikasi kita, apakah huruf ataukah angka. Oke.
Selanjutnya akan ada tutorial yang lain yang akan lebih dalam lagi kita mengupas tentang Android Studio. Kita akan bagaimana bekerja dengan data dan sebagainya. Tetap belajar, ikutin tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.